Pemkab Bojonegoro akan pangkas anggaran perjalanan dinas hingga acara seremonial. Ular piton sepanjang 5 meter satroni rumah warga di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Untuk mendukung program pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bakal memangkas anggaran untuk sejumlah keperluan kegiatan. Di antaranya pada biaya perjalanan dinas, kegiatan bersifat seremonial, hingga belanja makanan minuman. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menerapkan kebijakan perihal pemangkasan sejumlah anggaran untuk kebutuhan kegiatan tertentu. Hal ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto perihal efisiensi anggaran. Penjabat PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan pihaknya telah merancang sepenuhnya untuk efisiensi anggaran. Hal ini dimulai dilakukan dengan melakukan identifikasi di seluruh OPD di lingkup Pemkab setempat untuk melihat sektor belanja kegiatan apa yang dapat dilakukan efisiensi anggaran. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menambahkan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran, diantaranya pengurangan anggaran perjalanan dinas. Kalaupun dibutuhkan, tentunya bersifat dan sangat dibutuhkan sekali untuk dilaksanakan. Kemudian, pemangkasan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak substantif. Dalam hal ini berupa kegiatan seremonial ataupun forum grup diskusi. Tak hanya itu, termasuk pemangkasan anggaran untuk kebutuhan makanan minuman yang dirasa tidak sangat dibutuhkan, maka perlu adanya pemangkasan. Ya, saat ini sedang dilakukan review anggaran di masing-masing OPD dan saya belum dapat update terakhir. Tapi proses masih berlangsung di semua OPD untuk mengidentifikasi belanja mana yang harus dan bisa diefisienkan. Mungkin dari Bapak, efisiensi apa Pak yang lebih diutamakan untuk masukan dari Bapak sebagai Bapak? Untuk efisiensinya ya, apa yang lebih ditonjolkan? Gitu? Ya, tentu pertama sesuai arahan Presiden adalah kita kurangi perjalanan dinas. Dan perjalanan dinas ini tentunya kalaupun dilaksanakan harus benar-benar sesuatu yang dibutuhkan sekali. Nah, ini tentunya saya kira perlu menjadi perhatian dari seluruh jajaran Pemkab. Kedua adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak substantif. Dalam arti kegiatan yang misalnya seremonial, misalnya tentunya itu harus kita kurangi. Termasuk juga belanja-belanja, coba dilihat lagi belanja mana, termasuk makan minum, ini tentunya arahan dari Presiden juga harus mulai kita kurangi dan kita batasi penggunaan yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan di dalam belanja. Edo Judi Aldian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, seekor ular piton berukuran besar menyatroni sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Tuban. Kehadiran binatang melata sepanjang 5 meter ini membuat warga setempat resah. Selanjutnya warga bersama petugas damkar beramai-ramai menangkap ular yang bersembunyi di dalam selokan. Ular piton sepanjang 5 meter menyatroni rumah warga di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Jumat malam. Binatang melata itu masuk ke pemukiman padat penduduk dan sembunyi di dalam selokan. Melihat kehadiran binatang pemakan hewan pengerat ini membuat warga resah karena dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Selanjutnya, warga setempat meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Karena ular bersembunyi di dalam selokan yang tertutup cor, petugas bersama warga bersama-sama membongkar penutup selokan untuk menarik ekor ular.
Tak lama kemudian ekor ular berhasil ditarik keluar dan ditangkap. Warga ini sangat khawatir, takut, kemudian melaporkan kepada kami. Nah, kami setelah dilapori kami minta foto sama video. Tapi setelah kami minta, katanya ular tersebut sembunyi dalam selokan yang dicor. Gitu. Untuk kesulitan evakuasinya seperti apa nih? Ya, setelah kami pastikan bahwa betul ular itu ada di dalam selokan, kami datang, terus bersama warga masyarakat sekitar sepakat untuk membongkar tutup selokan itu. Kebetulan dicor. Ya memang agak lama, kami agak bersama warga agak kesulitan untuk membongkar itu. Tapi alhamdulillah atas kerjasama, atas bantuan dari warga sekitar, alhamdulillah bisa kita bongkar dan betul di dalam ada ular dan bisa kita tangkap. Agar tak mengancam keselamatan anak-anak, ular selanjutnya dibawa ke pos damkar untuk dimasukkan ke dalam kandang. Ular-ular ini akan ditangkar lalu kemudian dikembalikan ke habitatnya. Suki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian helm milik salah satu pegawai staf Kementerian Agama Kabupaten Ngawi terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menjalankan aksinya di siang hari saat keadaan sepi. Inilah aksi pencurian helm yang terekam kamera pengawas CCTV yang tersimpan di tempat parkir kantor Kementerian Agama Ngawi yang berada di Jalan Kartini, Kota Ngawi. Pelaku yang diperkirakan seorang remaja bertubuh kurus dan menggunakan jaket warna hitam ini melakukan aksinya di siang hari di saat kantor Kementerian Agama sedang dalam keadaan sepi. Setelah mengintai, pelaku langsung menggondol helm berwarna putih milik salah satu pegawai staf kantor Kemenak Ngawi yang berada di sepeda motornya. Setelah itu pelaku langsung kabur dengan helm curian. Petugas keamanan kantor Kemenak Ngawi, Sugiarto, menjelaskan, aksi pencurian helm baru diketahui setelah korban merasa kehilangan helm. Setelah dicek di kamera pengawas CCTV yang terpasang di sudut kantor, helm korban telah digondol oleh pelaku. Kejadian pencurian helm di kantor Kemenak Ngawi baru pertama kali terjadi kali ini. Dan pelaku jalan ke belakang, mungkin langsung balik ke situasi memungkinkan, terus langsung eksekusi gitu. Berapa helm Pak yang hilang di sini? Kemarin satu. Itu milik tamu atau milik pegawai sini Pak? Pegawai sini. Kalau dari kendaraannya bisa dilihat ada identitasnya, dari plat nomor juga bisa. Pihak keamanan saat ini belum melaporkan aksi pencurian helm di kantornya. Namun, plat nomor sepeda motor pelaku terlihat jelas dalam kamera pengawas CCTV tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, akibat kurang konsentrasi, truk tronton ringsek hantam jembatan di Tuban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Diduga akibat kurang konsentrasi saat mengemudi, sebuah truk tronton bermuatan pasir ringsek setelah menghantam truk diesel dan jembatan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan membuat kabin truk ringsek tak berbentuk, sementara material pasir yang tumpah menyebabkan kemacetan panjang. Sebuah truk tronton mengalami kecelakaan di jalur Pantura, tepatnya di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Kamis malam. Truk tronton bermuatan pasir silika ini ringsek setelah menabrak truk muatan batu kumbung dan jembatan.
Kecelakaan bermula saat truk tronton bernopol AG 9326 UO yang dikemudikan Pamuji, 62 tahun, warga desa Tegalbang, Kecamatan Palang Tuban, berjalan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di jalan menurun, truk tersebut kehilangan kendali dan menabrak truk diesel bermuatan batu kumbung yang dikendarai Suyitno, 43 tahun, warga desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Tuban. Kemudian truk serat muatan pasir silika ini oleng ke kiri dan menabrak jembatan hingga ringsek. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton mengalami patah tulang pada kaki bagian kiri. Oleh petugas kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sementara truk muatan kumbung yang ditabrak dari belakang tidak mengalami kerusakan serius, sehingga langsung melanjutkan perjalanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono mengatakan, kecelakaan diduga terjadi akibat sopir truk tronton kurang konsentrasi saat mengemudi di jalan menurun, sehingga menabrak kendaraan di depannya dan baru berhenti setelah menabrak jembatan. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pamuji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang yang truk yang ada di depannya, truk diesel tersebut. Sehingga truk tronton yang dikemudikan Pamuji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan, dan sopir tronton tersebut mengalami luka-luka. Itu muat apa nih? Untuk info sementara berupa pasir ataupun tanah galian yang trontonnya, kemudian yang truk diesel di depannya itu bermuatan batu kumbung. Untuk kondisi korban seperti apa saja? Untuk kondisi korban truk tronton tersebut mengalami patah tulang sebelah kaki sebelah kanan. Sementara itu, muatan pasir silika yang tumpah ke jalan membuat arus lalu lintas di jalur Pantura mengalami kemacetan panjang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian mengalihkan arus kendaraan ke jalur lainnya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, penjabat Bupati Bojonegoro mengambil sumpah janji dan melantik sebanyak 123 pejabat di lingkup Pemkab setempat. Perombakan dilakukan untuk menumbuhkan inovasi serta gagasan baru di setiap OPD demi keberlangsungan kemajuan Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Pemkab Bojonegoro di Gedung Angling Dharma setempat pada Jumat pagi. Total ada sebanyak 123 pejabat yang dimutasi, meliputi 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama baru, 80 jabatan administrator, 19 pengawas, dan 3 jabatan fungsional. Dalam kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan pelantikan hari ini sudah berdasarkan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pemilihan orang di dalamnya berdasarkan kapasitas masing-masing pejabat. Pergeseran sejumlah pejabat juga berdasarkan penilaian profesionalisme oleh pengambil keputusan. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto menambahkan, alasan adanya rotasi sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro untuk menumbuhkan ide, gagasan, serta inovasi baru di setiap organisasi perangkat daerah, sehingga nanti dapat mempercepat upaya adaptif dan untuk memastikan semua OPD bergerak cepat untuk pembangunan di Bojonegoro. Hari ini terkait apa, Pak? Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya melantik beberapa pejabat media dan pejabat yang lain di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Dan hari ini adalah saya kira hari yang baik untuk memulai inovasi-inovasi baru dengan pejabat-pejabat baru yang ada di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Jadi rekan-rekan semua, media semua yang saya sampaikan bahwa salah satu alasan adanya rotasi-mutasi seperti ini adalah kita ingin menumbuhkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru di setiap OPD. Sehingga ini akan membantu mempercepat upaya adaptif dan upaya untuk memastikan OPD-OPD kita bisa bergerak lebih cepat dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah kita.
Dari proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, masih terdapat 2 kursi Kepala OPD yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga masih belum dijabat dan sementara waktu diisi oleh pelaksana harian. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melakukan perombakan sejumlah pejabat, mulai dari jabatan pimpinan tinggi Pratama Baru hingga jabatan fungsional. Meski demikian, kursi jabatan Kepala Dinas Pertanian dan PU Bina Marga masih kosong karena masih menunggu proses seleksi. Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro mengalami perombakan, diantaranya pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas hingga jabatan fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Jumat pagi. Total ada sebanyak 123 pejabat yang dimutasi, meliputi 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama Baru, 80 jabatan administrator, 19 pengawas, dan 3 jabatan fungsional. Jabatan strategis pimpinan tinggi Pratama mengalami pergantian, seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU SDA, Kepala PU Bina Marga hingga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari total 21 jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup OPD, masih terdapat 2 kursi jabatan kepala dinas, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga belum terisi. Menanggapi kekosongan 2 jabatan kepala OPD tersebut, PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro, Joko Lukito menyampaikan, kekosongan 2 jabatan kepala OPD yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas PU Bina Marga sementara waktu bakal diisi oleh pelaksana harian. Dinas Pertanian sama PU Bina Marga. Untuk kekosongan tersebut nantinya seperti apa, Pak? Ada jabatan yang kosong itu ada gantinya gimana sudah di ke depannya? Oh, nanti gini, kalau kosong nanti akan diisi PLT. Jadi kalau karena kosong pejabatnya tidak ada, itu nanti diisi PLH, namanya bukan PLT karena pejabatnya kan kosong. Nah, nanti di PU sama yang di Dinas Pertanian itu akan diisi PLH. Kapan Pak penyelesaian itu? Bisa cepatnya, kan tidak boleh ada kekosongan itu, tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Nanti begitu ini ya langsung ditunjuk, harus ditunjuk PLH-nya, nanti akan dipilih dari mana yang di pimpinan menghendaki siapa, apakah dari Sekdin atau mungkin dari dinas yang lain diperbantukan situ. Boleh kita ketentuan boleh. Terkait kekosongan belum, karena awalnya kan ada 2 yang kosong, Mas. Awalnya ada di Staboli kan 2 sudah kosong. Nah, kan belum ada seleksi JPT karena ada mutasi, sehingga ya nanti itu mesti akan dibuka. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro. Kasus PMK menurun, pasar hewan di Tuban akan dibuka 17 Februari 2025. Informasinya hadir usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Setelah beberapa pekan ditutup, sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban kembali dibuka pada 17 Februari 2025. Hal ini menyusul terus menurunnya kasus penyakit mulut dan kuku di wilayah setempat. Meski demikian, dinas terkait saat ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi sejak 3 bulan terakhir membuat aktivitas di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban tutup total. Kondisi ini salah satunya seperti terpantau di Pasar Hewan Desa Kedongombo, Kecamatan Tuban pada Jumat pagi. Pasar yang biasanya dipenuhi dengan aktivitas jual beli hewan ternak ini berubah menjadi sepi. Kondisi pasar nampak longgar dan tak ada satupun aktivitas di dalamnya. Guna mengantisipasi masifnya penyebaran kasus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP 2P Kabupaten Tuban menutup 4 pasar hewan yang ada di wilayah setempat, mulai dari pasar di Kecamatan Semanding, Kerek, Parengan, dan Jatirogo. Sesuai surat edaran yang dikeluarkan, penutupan pasar dilakukan selama 21 hari, terhitung sejak 28 Januari dan akan kembali dibuka pada tanggal 17 Februari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pelindungan Tanaman atau DKP 2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, pihaknya kini tengah melakukan rapat koordinasi guna mengkaji proses pembukaan pasar hewan dengan mempertimbangkan jumlah perkembangan kasus dan kondisi ekonomi peternak yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi sesuai surat edaran yang sudah dikeluarkan akhir Januari 2025 yang lalu, bahwa penutupan ini akan berlaku efektif 21 hari terhitung 28 Januari sampai dengan 17 Februari. Nah, di surat edaran ini tentu ada klausul menyatakan bahwa nanti pembukaan ini akan mengkaji, mempertimbangkan penambahan kasus. Jadi nanti sebelum tanggal 17 tentu kami akan melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait, masuk UPD terkait nanti untuk membuat pertimbangan. Tentu nanti keputusan ada di pimpinan dengan berbagai pertimbangan yang akan disampaikan oleh teman-teman, termasuk salah satunya adalah penambahan kasus PMK. Guna mengantisipasi adanya penyebaran virus PMK, sebelum masuk pasar hewan nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi mencatat jumlah calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sebanyak 359 jamaah. Berbagai persyaratan saat ini dilakukan sampai nanti pemberangkatan pada bulan Mei mendatang. Berbagai persiapan dilakukan menuju musim haji tahun 2025. Di Kabupaten Ngawi sendiri tercatat ada 359 calon jamaah haji atau CJH reguler yang akan berangkat tahun ini. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amrullah menjelaskan, dari jumlah calon jamaah haji reguler tersebut juga terdapat 182 calon jamaah haji cadangan dan 12 calon jamaah haji pendamping lansia. Menurutnya sejauh ini para calon jamaah haji tinggal melakukan penyelesaian administrasi. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan baik reguler maupun cadangan juga telah dilakukan sehingga tinggal pelaksanaan vaksin. Dalam musim haji tahun ini, calon jamaah haji juga diwajibkan memiliki jaminan kesehatan nasional atau JKN, yakni BPJS Kesehatan. Sedangkan besaran biaya haji tahun ini yakni sebesar Rp55 juta turun dibanding tahun sebelumnya yakni Rp56 juta. 2025 jamaah haji regulernya itu adalah sejumlah 359. Ini jamaah yang daftar haji mulai dari Februari 2012 sampai dengan 4 Juli 2012. Kemudian jamaah lansia ini yang Ngawi 12 jamaah dengan usia termuda 86 dan tertua 92. Kemudian jamaah haji cadangan ini jumlahnya 182 jamaah. Jamaah haji cadangan ini yang mendaftar terakhir ya maksimal tanggal 29 Agustus 2012. Nah, di samping jamaah reguler, lansia dan cadangan ini nanti akan ada petugas kloter yang mendampingi jamaah. Ini ada ketua kloter dan tim pembimbing ibadah haji ini dari Kementerian Agama. Ada 3 orang petugas kesehatan ini dari Dinas Kesehatan dan ada petugas haji daerah ini dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi 1 orang, ada pembimbing KPH 1 orang. Jadi
Jamaah-jamaah itulah yang nanti akan berangkat di tahun 2025. Jamaah semuanya ini mempunyai kewajiban untuk melakukan cek kesehatan, terutama cadangan. Cadangan ini berangkat tidak berangkat, kalau dia siap maka harus ikut cek kesehatan dan semua sudah dilakukan. Tinggal ada beberapa jamaah yang kurang istitoah, yang belum istitoah ini masih ada yang dirujuk dan lain sebagainya, ini masih proses ini. Pihaknya menambahkan hingga kini untuk proses administrasi yakni paspor juga telah selesai dan dikirim ke embarkasi Surabaya. Diperkirakan jadwal keberangkatan pada bulan Mei 2025 mendatang. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, ratusan anak kelompok berkebutuhan khusus alias difabel di Kabupaten Jombang berlarian saat gempa mengguncang gedung tempatnya belajar. Mereka berlindung dari reruntuhan bangunan dengan kursi dan tas sekolah. Beginilah reaksi siswa sekolah luar biasa atau SLB yang ada di Pulo, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang saat mendengar tanda gempa. Mereka langsung berlindung di balik kursi hingga tas agar tidak sampai kejatuhan barang dari reruntuhan gempa. Sejumlah guru langsung meminta anak-anak ini keluar dan evakuasi sebagian yang kesulitan berjalan. Aksi ini bukan kejadian gempa sesungguhnya, namun simulasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Jombang. Mereka mengajarkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Petugas juga memberikan edukasi penanganan bencana api saat terjadi kebakaran, baik dengan menggunakan alat profesional maupun dengan alat manual berupa kain basah yang direndam air. Samsul Bahri, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jombang mengatakan, tujuan simulasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus saat terjadi bencana, baik gempa, banjir maupun kebakaran. Bekal ini dilakukan untuk mengurangi resiko korban saat terjadi ancaman bencana. Kegiatan SPAB ini bertujuan supaya satuan pendidikan yang ada di SLB ini dan SLB yang lain untuk bisa mengenali ancaman atau potensi bahaya, sehingga dampak dari bencana baik mengakibatkan sekolah itu rusak, sekolah itu meliburkan siswanya dan lain sebagainya, pihak sekolah sudah bisa mengantisipasi. Peserta simulasi ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang tersebar di daerah rawan bencana banjir. Diharapkan saat bencana datang mereka bisa menyelamatkan diri sendiri bahkan membantu orang lain. Saiful Mu'alimin, CTV Jombang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.